Hai Sobat Soulmate, kembali lagi di Soulmate Semarang Solution Media, ngobrol asik, energi baik. Nah, langsung aja kali ya Pak, kita datang tim bos kita. Siapa bintang tamu kita? Ya, selamat datang Pak Agus, silakan. Silakan Agus. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Ya, wah ini udah ada tamu bintang tamu kita ini Mbak Nen. Mantap, Gimana nih perasaannya Pak Agus? luar biasa ini. Biasa, ya. Semoga menjadi kebaikan buat kita bersama teman-teman. Persiapannya mantap sekali. Mantap. Mungkin buat untuk Sobat Soulmate masih belum tahu nih siapa nih bintang tamu. Sobat kita. Soulmate, di situ udah ada ya bos OMM Pak Agus tadi. Perkenalan dulu kali ya dari Pak Agus sendiri, memperkenalkan diri ke Sobat Soulmate kita. Gimana panggilnya? Sobat Soulmate. Sobat gitu ya? Soulmate, Sobat Soulmate. Selamat pagi, siang, malam Sobat Soulmate. Perkenalkan saya Agus Hartadi. Saat ini mendapat tugas sebagai Operation Maintenance Management di area Semarang bersama teman-teman di sini. Teman-teman PK Solution, ada Pak Imaniar, Mbak Nela, dan teman-teman yang lain. Begitu Mbak Nela, perkenalan saya. Perlu ini tanggal lahir? Biar enggak tahu umurnya Pak Agus sebenarnya mungkin ya buat Sobat Soulmate. Yang penting tahu silakan. Kita nebak 25 Iya, masih terlihat sebagai Gen Z yang terlambat. Bisa saja, bisa. Oke, perkenalannya udah ya. Ini Pak Agus Hartadi, the OMM area Semarang. Ngobrolin terkait OMM nih Pak Agus. OMM itu sebetulnya apa sih Pak Agus di sub departemen atau divisi di PGN-nya itu? Oke, siap. Jadi saya menjelaskan secara sederhana saja ya. Kalau di Semarang, di area yang sebenarnya menjadi core-nya proses bisnisnya PGN, bagaimana PGN mendapatkan uang itu kan dari area-area ya. Di area itu tugas utamanya adalah berjualan. Kemudian ada yang memelihara aset untuk mendukung berjualan. Kemudian bagaimana nanti pelanggan itu bisa membayar ke PGN sejumlah nilai yang kita berikan ke mereka untuk penyaluran energi baik. Nah, tadi ada yang jualan, ada yang memelihara aset. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap seluruh infrastruktur di PGN, baik itu jaringan, fasilitas, meter, yang berkaitan dengan keteknisan itu ada di bagian Operation Maintenance Management. Yes. Seperti itu. Jadi bisa dibilang OMM itu yang mengelola aset, bagaimana aset itu bisa menghasilkan revenue untuk pelanggan, tentunya menyalurkan energi baik untuk pelanggan dan menghasilkan revenue untuk perusahaan. Seperti itu. Yang bertanggung jawab atas keandalan jaringan itu nanti OMM ya Pak ya? Benar. Parameternya banyak. Bisa keandalan jaringan, availability, reliability, dan sebagainya lah. Kayaknya memang orang yang tepat kita ajak ngobrol terkait OMM dan Mbak Nay. Oke, ya lanjut. Dulu OMM yang dulu pas awal Pak Agus datang di PGN sama OMM sekarang tuh ada perubahan atau masih sama Pak? Misal kayak ada Pegasol, gabungnya gimana itu? Apa ada udah banyak perubahan? Iya, dulu waktu di Pasuruan ya, pertama Pasuruan kemudian pindah Surabaya, kita semua masih waktu itu PK Solution belum berdiri ya, baru awal-awal. Jadi semua pekerjaan itu dihandle sendiri. Kemudian setelah PK Solution berdiri, khususnya di bagian Operation Maintenance ini, OMM banyak terbantulah dengan adanya PK Solution ini. Jadi saat ini kalaupun saya sebagai OMM di Semarang nggak bisa berdiri sendiri sebagai OMM kalau tidak ada bantuan dari teman-teman PK Solution ini. Tentunya core bisnisnya teman-teman kan kalau yang di bagian operation maintenance ini kan membantu kita ya untuk melakukan maintenance terhadap jaringan fasilitas infrastruktur kita. Jadi tanpa teman-teman PK Solution kita tidak bisa berdiri di sini.
Jadi saling. sobat sesama. Jadi Pak Agus tuh meskipun sebagai divisi OMM di PGN, tapi ada pasukan Pak Agus yang sangat banyak di belakang Pak Agus. PGN Solution OM area Semarang. Mantap. Nah, Pak Im, ini kayak seru banget ya bahas tentang Pak Agusnya. Ini kayak balik lagi ke pembahasan OMM itu sendiri. Nih Pak Agus nih Iya. sebagai OMM di area Semarang, lingkup area Semarang tuh mana aja sih yang ituin sama Pak Agus? Iya, bukan saya sendiri ya Mbak Ne, sama teman-teman PK Solution juga ya sebagai penyedia jasa OEM. Jadi area Semarang ini termasuk wilayahnya cukup luas ya, meliputi Jawa Tengah dan DIY, di mana jaringan gas bumi kita itu sudah mengalir di Blora, kemudian di Semarang sendiri, kemudian di 3 tahun ini cukup signifikan perkembangannya, kita menambah jaringan di wilayah Demak, kemudian ke Kendal, Batang, dan terakhir kemarin di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi luar biasa ya, cukup lebar cakupan area kita. Luar biasa daripada mungkin memang terkadang ada image Semarang itu kecil gitu ya Pak, masih area kecil padahal cangkupan kita sudah segitu jauhnya Mbak Nay. Ya, di itu area Semarang ini. itu dulu. Itu gitu. dulu. Sekarang kita udah melebar. Iya, Nah, benar. ngomong terkait banyaknya wilayah yang ada di Semarang nih Pak Agus. Ada yang punya kesan atau cerita yang diingat ya Pak? Iya. Yang mendalam gitu. Sebenarnya cukup banyak ya Pak Im, Mbak Nela, cerita-cerita tentang kegiatan OM di Semarang ini, apalagi yang berkaitan dengan case-case yang emergensi gitu ya, di mana kita sebagai OMM itu tuntutannya penyaluran gas itu aman, handal, tidak ada gas mati itu nggak boleh, unplanned shutdown itu nggak boleh lah, kecuali memang direncanakan untuk mati. Nah, pertama kali saya datang ke sini di 2022 itu di akhir penghujung tahun lah, di 2022 itu ada case di mana pipa gas kita, pipa PE itu di Kabupaten Blora itu di saluran air atau di sungai ya, di sungai yang besar itu waktu itu tergerus oleh banjir dan waktu itu potensinya pipa itu bisa putus karena kena aliran air. Bener, kena aliran air itu dan terkikis tanahnya. Potensinya pipa itu bisa putus, dan kalau pipa itu putus sewaktu-waktu kurang lebih berapa ya, kalau di sisi sungai itu mungkin 3.000-an pelanggan rumah tangga yang akan mati gitu. Nah, berpacu dengan waktu di mana banjir itu terus datang, kita dituntut gimana caranya agar penyaluran tetap handal. Akhirnya bekerja sama dengan teman-teman PK Solution, kita melakukan relokasi di wilayah tersebut menggunakan metode HDD. Benar. Karena juga walaupun daerahnya itu daerahnya Jagas, tapi karena kepentingan biar pekerjaan ini lancar, akhirnya kita saling Berkolaborasi. Benar. Bisa menuntaskan kendala tersebut gitu. Sama ada cerita lagi Pak Im. Apa, Jadi selama saya datang di sini Mbak Ne, saya nggak tahu ya, ternyata karakteristik pelanggan di Semarang atau warga, khususnya warga di Semarang ya, setiap Lebaran itu ada yang namanya memasak opor gitu. Iya, Masak benar, opor, bener ya, benar. tradisi Semarang ya. Nah, kalau masak opor itu kan biasanya kompornya nyalanya lama ya. Lontong terutama Pak, kali itu Pak. Benar. Kita kalau masak lontong itu kan harus lama gitu ya. Nah, waktu itu saya datang Pak Im di 2022, H-1, H-2 Lebaran itu ternyata pemakaian gas pelanggan rumah tangga itu meningkat drastis. Karena ternyata yaitu semua pada masa opor sampai akhirnya gasnya mati. Nah, itu di pengalaman pertama saya datang ke sini. Wah, kita pusing ya, gimana caranya menjaga kehandalan jaringan, gas itu tetap nyampe, pelanggan seneng karena masa opornya bisa mateng. Kalau mati kan opornya nggak mateng ya. Nah, itu menghambat Lebaran. Kemudian di tahun 2023, 2024 kita melakukan beberapa terobosan dan inovasi hingga akhirnya selama tahun 2023-2024 kemarin Lebaran alhamdulillah aman, nggak mati seperti itu. Jadi sebenarnya ini fun fact lagi nih Pak Agus. Setelah ada Pak Agus, gak ada. Alhamdulillah selama ada Pak Agus ini udah nggak mati gas lagi ya Pak selama Lebaran itu. Iya, Semoga alhamdulillah. kedepannya
tetap seperti itu ya Pak. Nanti Pak Agus lah bagi-bagi tips biar jadi OMM, biar nggak mati-mati lagi gasnya. Nanti ada sesinya Iya. sendiri Mbak Nen. Nanti Pak Agus, apa sih triknya jadi Keren ya. fun fact, Pak. Fun fact ini tidak tahu ini boleh dikeluarin atau enggak. Pak Agus itu salah satu racing star lah di angkatannya, salah satu racing star luar biasa. Kelihatan sih ya. Bagus Pak. Ini Pak. Nah tadi tuh termasuk salah satu kendala-kendala di OMM ya Pak, termasuk gangguan-gangguan dan ternyata dengan adanya OMM itu sendiri di PGN dan dibantu oleh Pegasol jadi bisa tertangani gangguan tersebut dengan sangat baik. Mulai dari yang tadi di Blora, terus yang gas mati. Jadi sebetulnya jangan ragu, jangan takut buat berlangganan gas bumi, gas PGN karena semuanya tuh kita maintenance 24 jam per 7. Ada OMM kita sama ada TPG, Pegasol, jadi aman aja semuanya. Kalau ada apa-apa hubungin 135. Mantap. Lanjut ke tadi Pak, OMM. Jadi dengan berkembangnya jaringan semakin besar, terutama masif di era Pak Agus ya tadi nih ya, karena sebelumnya mungkin Semarang hanya mengandalkan klasterisasi CNG. Sekarang kita sudah by pipa gitu ya. Keuntungan Pegasol nantinya dengan berkembangnya juga area PGN? Ya, PGA Solution sebagai PGN Group ya, khususnya yang bagian operation maintenance, ketika kita berkembang, tentunya berkembangnya tidak sendirian ya. Ketika kita bertambah wilayah, tentunya teman-teman juga membutuhkan resource atau tenaga kerja yang lebih banyak ya. Itu membuka peluang pekerjaan bagi kita semua, dan teman-teman PGA Solution pun ikut ambil bagian di dalam memperluas wilayah jaringan kita dengan adanya kota-kota baru yang dibuka jaringan gasnya, sehingga pemanfaatan gas bumi ini semakin merata, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi memang mungkin buat teman-teman Sobat Solmed ya, jadi Pegasol itu juga kalau tidak didukung sama OMM-nya juga tidak bisa berjalan dengan bagus, begitupun sebaliknya OMM kalau tidak Pegasol Solution membantu dengan optimal juga tidak akan terjadi kolaborasi. Iya, benar. Ini kalau fungsi kolaborasi harus kita pegang baik-baik. Nilai akhlak. Berkolaborasi. Untuk OMM sendiri Pak Agus, Iya. tantangan ke depan nanti seperti apa, terutama di area Semarang dan sekitarnya ini Pak? Iya. Tentunya untuk pemanfaatan gas bumi ini kan masih terbatas saja ya. Belum seluruh kota di Indonesia ada, khususnya di Jawa Tengah ini kan juga belum semuanya kota ada. Jadi tugas kita bersama untuk menghadirkan energi baik ini, energi bersih dari gas bumi ini sebagai energi transisi sebelum nanti akhirnya akan ada energi bersih yang berkelanjutan ya, seperti energi baru terbarukan itu. Tapi sebelum itu tugas kita bersama untuk menyalurkan gas bersih ini ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan, dengan bertambahnya kota-kota yang akan kita aliri gas, dengan bertambahnya kawasan industri yang memakai gas bumi, tentunya peluang semakin besar. Dan peluang semakin besar pun juga akan diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar pula. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama, khususnya di bagian operation maintenance tadi, Pak Im, Mbak Nela. Jadi OMM itu ada ini ya, dulu para pendahulu itu sering bilang gini, kalau penyaluran gas bumi aman, tuh OMM tuh seperti tidak terlihat gitu. Tapi kalau pas ada kondisi emergensi, nah ini OMM-nya di bagian operation maintenance-nya yang harus hadir. Jadi dengan bertambahnya pelanggan, panjang jaringan, kota yang dilayani, tentunya tanggung jawab itu semakin besar. Teman-teman, sebelum mengakhiri episode kali ini, teman-teman bisa kalau ada tanya-tanya kurang atau kurang puas bisa di kolom komentar YouTube kita, Sesolmed, atau Instagram kritik masukan di PGN Solution _area Semarang.
Dan Spotify, ya akan muncul di Spotify juga di Soulmate. PGN Solution, Bimbing Solution, ya Solution. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Soulmate Semarang. Solution Media. Ngobrol asik, energi Energi baik. baik.